Halo adik-adik kelas 10 keperawatan. Hari ini kita belajar tentang komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah komunikasi yang direncanakan secara sadar, bertujuan dan kegiatannya dipusatkan untuk kesembuhan pasien. Komponen komunikasi terapeutik adalah empati, kepercayaan, kejujuran, keterbukaan diri, dan mendengarkan aktif. Tindakan atau sikap yang dilakukan ketika menunjukkan kehadiran secara fisik, menurut Egan 1998 dalam Cozier et al. 2004, yaitu berhadapan dengan lawan bicara, sikap tubuh terbuka, dengan kaki dan tangan terbuka, dan tidak bersilangan, menunduk atau memposisikan tubuh ke arah atau lebih dekat dengan lawan bicara, pertahankan kontak mata sejajar dan natural, serta bersikap dengan tenang. Tahapan komunikasi terapeutik, yaitu prainteraksi, orientasi, tahap kerja, dan terminasi. Pada tahap prainteraksi, yaitu fase prainteraksi ini mirip dengan tahap perencanaan sebelum melakukan wawancara. Biasanya perawat memiliki informasi tentang klien atau pasien sebelum bertatap muka yang pertama kali. Informasi tersebut dapat meliputi nama klien, alamat, usia, riwayat medis, dan riwayat sosial. Tugas perawat pada fase prainteraksi yaitu meninjau data pengkajian dan pengetahuan, yaitu melihat informasi dasar tentang klien. Fungsinya adalah untuk melihat hambatan atau kendala komunikasi yang mungkin terjadi. Dan hambatan atau kendala komunikasi yang terjadi ini dapat menjadi masalah potensial. Tugas perawat pada fase prainteraksi yaitu memikirkan area masalah potensial. Area masalah potensial dapat diprediksi berdasarkan kendala dan hambatan komunikasi yang mungkin terjadi. Dan kendala tersebut meliputi defisit bahasa, defisit sensorik, gangguan kognitif, dan defisit struktural. Tugas perawat pada fase prainteraksi yaitu menyusun rencana interaksi yang meliputi hal yang direncanakan seperti kapan, di mana, dan strategi apa yang dilakukan untuk pertemuan pertama. Sebelum berinteraksi dengan klien, perawat perlu mengkaji perasaannya sendiri. Apakah ada perasaan cemas? Apa yang dicemaskan? Selanjutnya, tahap orientasi. Pada fase orientasi disebut juga dengan fase perkenalan atau fase prabantuan. Mengenal satu sama lain dan membina rasa saling percaya. Pada fase orientasi, kendalanya adalah perilaku resistif, yaitu merupakan bentuk perilaku yang dapat menghambat keterlibatan, kerjasama, atau perubahan. Dan perilaku resistif ini dapat diatasi dengan menunjukkan sikap caring atau peduli, minat yang tulus, serta kompetensi. Pada fase orientasi atau perkenalan, kita sebagai perawat membuka hubungan, yaitu tugas kita, baik klien maupun perawat, mengidentifikasi satu sama lain dengan menggunakan nama. Saat hendak mengawali interaksi, penting bagi perawat menjelaskan perannya kepada klien agar klien memperoleh gambaran tentang proses interaksi tersebut. Saat klien mengawali hubungan, perawat perlu membantu klien mengungkapkan masalah dan alasannya mencari bantuan. Pertanyaan yang samar dan terbuka seperti bagaimana perasaan Anda hari ini? Dan perawat juga harus memiliki keterampilan seperti sikap perhatian, tetapi santai untuk membantu menenangkan klien. Pada fase orientasi yang kedua yaitu mengklarifikasi masalah. Di sini perawat bertugas karena pada awalnya klien mungkin tidak melihat masalah dengan jelas. Tugas utama perawat adalah mengklarifikasi masalah tersebut dengan cara menyimak, menyatakan kembali pernyataan klien, mengklarifikasi, dan dengan teknik komunikasi efektif. Biasanya, kesalahan yang umum terjadi pada tahap ini adalah mengajukan terlalu banyak pertanyaan kepada klien. Sebaiknya fokuskan pada prioritas utama.
membuat dan memformulasikan kontrak. Di sini, tugas perawat dan klien yaitu membangun tingkat kepercayaan dan kesepakatan yang diungkapkan secara verbal tentang lokasi, frekuensi, dan lamanya pertemuan. Keseluruhan tujuan dari hubungan tersebut, bagaimana hal-hal yang sifatnya rahasia akan ditangani, tugas-tugas yang akan dituntaskan, durasi dan indikasi untuk mengakhiri pertemuan tersebut. Dan di sini kita sebagai perawat perlu keterampilan komunikasi dan kemampuan untuk mengatasi perilaku resistif yang jika muncul. Hasil yang diharapkan pada fase orientasi adalah menumbuhkan kepercayaan atau memahami dan menghormati keyakinan dan nilai budaya mereka, menghargai kerahasiaan klien atau privasi pasien, memandang perawat sebagai tenaga profesional yang kompeten untuk memberikan bantuan, memandang perawat sebagai privasi yang jujur, terbuka dan peduli dengan kesejahteraan mereka, pasien merasa nyaman berbicara dengan perawat, dan memahami tujuan hubungan yang sudah dibuat. Selanjutnya, tahap kerja. Tahap kerja yaitu merupakan tahap inti dari keseluruhan proses komunikasi terapeutik. Tujuan tahap ini adalah perawat dan klien bekerja bersama-sama untuk mengatasi masalah yang dihadapi klien. Biasanya, pada tahap ini perawat dan klien bekerja sama dan perawat dituntut mempunyai kepekaan dan tingkat analisis yang tinggi terhadap adanya perubahan dalam proses verbal maupun non-verbal klien. Selanjutnya, tahap terminasi, yaitu tahap akhir, di mana klien ada yang menghindar dan ada yang tidak. Selanjutnya, rencanakan dari awal dan jangan mengakhiri relasi secara tiba-tiba. Pada tahap terminasi ini, tugas perawat yaitu mengevaluasi pencapaian tujuan dari interaksi yang telah dilaksanakan, melakukan evaluasi subjektif, menyepakati tindak lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan, dan membuat kontrak waktu untuk pertemuan berikutnya. Pada tahap terminasi ini, yaitu terminasi sementara, yaitu akhir dari tiap pertemuan perawat dan klien, dan terminasi akhir yaitu terjadi ketika perawat telah menyelesaikan proses keperawatan secara keseluruhan, yaitu perawat melakukan evaluasi objektif, perawat melakukan evaluasi subjektif, menyepakati tingkat lanjut terhadap interaksi yang telah dilakukan, dan membuat kontrak untuk pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja penjelasan tentang komunikasi terapeutik. Sebentar akan ditampilkan video tentang tahap-tahap pada komunikasi terapeutik. Terima kasih. Selamat pagi. Iya, maaf mengganggu waktunya lagi ya, Mbak ya. Masih ingat nggak kira-kira dengan saya? Mas Robin yang tadi ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya boleh saya lihat gelangnya? Bisa sebutkan lagi nama dan tanggal lahirnya? Saya Febri, tanggal lahirnya tanggal 24 bulan 2 tahun 85. Oke, sudah sesuai ya Mbak ya. Oke Mbak Febri, sesuai dengan janji saya tadi, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang tata tertib dan peraturan selama berada di ruangan perawatan ya. Untuk waktunya tidak lama, kurang lebih selama 2-3 menit ke depan. Apakah Mbak Febri bersedia? Boleh ya. Oke, untuk tata tertib ruangan, kita yang pertama yang harus diperhatikan adalah untuk jam besuk. Jam besuk itu dimulai dari jam 12 dan jam 1 siang, itu yang pertama. Kemudian selanjutnya buka lagi di jam 5 hingga jam 9 malam, itu yang kedua. Di luar dari jam besuk, Mbak Febri hanya boleh dijaga maksimal 2 orang di dalam ruangan, ya. Sangat tidak diperkenankan untuk membawa anak kecil yang berusia di bawah 12 tahun ke dalam ruangan juga ya Mbak ya. Kemudian nanti barang-barang yang dibawa kalau bisa seperlunya saja. Nanti kalau sudah dibawa bisa disimpan rapi ke dalam ruangan seperti lemari yang sudah kita sediakan ya. Kemudian di dalam loker sini juga bisa disimpan ya. Jadi semuanya bisa disimpan rapi ya Mbak ya. Untuk barang-barang itu sendiri
kami harap tidak membawa ke dalam ruangan barang-barang yang bersifat menimbulkan efek kebakaran seperti kayak setrika, magicom, kemudian pemanas air dan lain sebagainya. Kemudian tidak diperkenankan juga untuk membawa barang-barang yang berharga, terutama barang-barang yang bersifat tajam ke dalam ruangan ya Mbak ya. Kemudian nanti untuk lingkungan sekitar tetap harus diperhatikan ya kerapiannya dan kebersihannya, karena itu juga membantu kami pada saat kami akan melakukan pemeriksaan nanti ya, biar keadaannya selalu bersih dan enak dilihat ya Mbak ya. Oke, untuk selanjutnya informasi yang terkait dengan tata tertib dan lain sebagainya nanti bisa Mbak Febri baca di lembar bolak-balik yang sudah kita sediakan ini ya, karena di sini masih ada beberapa lagi yang harus diperhatikan. Oke, kira-kira sejauh ini sudah mulai paham untuk tata tertib ruangan? Sudah ya. Gimana perasaannya? Untuk hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan ya di dalam ruangan ya. Oke, kalau begitu setelah ini nanti akan ada rekan saya lagi namanya Nurse Dian. Nanti Nurse Dian akan melakukan pemeriksaan terhadap Mbak Febri ya. Mungkin kira-kira sekitar pukul 11 siang nanti. Oke, kami berharap Mbak Febri betah selama dirawat di sini, kemudian dan segera cepat diberi kesembuhan ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya permisi. Selamat pagi.